Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam berita. Pemirsa, Zaskia Gotik resmi dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait dengan kasus dugaan penghinaan lambang negara. Laporan tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris. Selain itu, Fahira Idris juga melaporkan Denny Cagur yang diduga terlibat dalam penghinaan lambang negara yang diduga dilakukan oleh Zaskia Gotik. Benarkah permintaan maaf dari Zaskia Gotik tidak akan menghentikan proses hukum tersebut? Benarkah Zaskia Gotik juga dilaporkan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat? Sementara itu, Saipul Jamil menjalani rekonstruksi kasus dugaan pelecehan terhadap DS di kediamannya. Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Datang ke SPK ini untuk melaporkan Zaskia Gotik yang telah melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Mohon sangat-sangat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan Neng cuma minta maaf dan maaf. Setelah menuai kontroversi lantaran candaan yang dianggap menghina lambang negara di sebuah acara, kemarin pedangdut Zaskia Gotik akhirnya resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fahira Idris, mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat atas tindakan Zaskia. Pemilik goyang itik tersebut dijerat pasal 154A KUHP tentang penodaan terhadap bendera dan lambang negara. Meski sudah meminta maaf, Zaskia dianggap tetap harus bertanggung jawab dan tak bisa menghentikan proses hukum. Selain Zaskia, Denny Cagur juga ikut dilaporkan lantaran diduga turut terlibat penghinaan lambang negara yang dilakukan oleh Zaskia Gotik. Neng di sini mau klarifikasi dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Neng tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau menjelek-jelekan, tidak ada niat sama sekali demi Allah. Neng di sini niatnya cuma menghibur, jadi Neng mohon sangat-sangat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan Neng cuma minta maaf dan maaf. Laporan nggak benar? Laporan gimana Neng? Besok ada pelaporan 50 orang yang melapor ke Neng, gimana kalau sampai saat ini masih disakiti Neng? Besoknya ada pelaporan gimana Neng? Hari ini saya Fahira Idris sebagai anggota DPD RI, Senator Jakarta datang ke SPK ini untuk melaporkan Zaskia Gotik yang telah melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Sejak kemarin saya sudah mendapatkan email dari 573 aduan masyarakat terhadap hal ini, sudah bertemu juga dengan 20 komunitas. Kebetulan juga saya pembina masyarakat TV Sehat. Nah, oleh karena itu saya datang ke sini untuk melaporkan. Pasal apa kalau Pasal 154A. KUHP pidana pasal 154 ini, pasal 154A ini itu secara formil ya, siapapun yang kemudian di tengah jalan dia ngomong bahwa Pancasila anu dan lain sebagainya ya, dengan melecehkan ataupun menodai, menghina, itu sudah masuk unsur pidananya. Apalagi ini disiarkan secara live dan ini tentunya berdampak jangan sampai kemudian ini terjadi karena ini akan ditiru, apalagi dilakukan oleh public figure yang terlapor. Karena tadi kita hanya selintas saja ya, nanti penyidik lebih lanjut untuk memperdalam. Yang terlapor hari ini dan disangkakan melalui pasal-pasal tadi itu saudari Zaskia Gotik dan Denny Cagur ya. Denny Cagur masuk karena kemudian dia sebagai host dan yang menanyakan lambang negara sambil kemudian berkelakar-kelakar ya. Jadi permohonan maaf itu menjadi penting, betul ya, bahwa itu menegaskan bahwa dia tidak dengan niat ya untuk melakukan penghinaan atau kemudian dia secara tidak langsung tidak sengaja. Silahkan diklarifikasi. Hanya tentunya pertanggungjawaban hukum itu tidak kemudian melepaskan permohonan maafnya tidak melepaskan unsur-unsur pidana yang disangkakan.
Tak hanya anggota dewan, permasalahan ini juga membuat Zaskia dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Mereka menganggap apa yang telah dilakukan Zaskia tak bisa dianggap sepele yang selesai dengan sebuah permintaan maaf. Apalagi mengingat status Zaskia sebagai seorang publik figur yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Ini nggak bisa dianggap sepele Mas ya, karena statementnya daripada ZG ini bisa oke lah kita orang dewasa bisa menanggapi secara dewasa. Tapi kalau anak kecil kan diarahkan ke situ, tentu benar kata anak kecil tanggal 32 Agustus kemerdekaan Indonesia. Oh ya benar, berarti sila kelima. Itu kan bahaya bagi ini seperti brainwash Mas. Doktrin yang secara nggak langsung, ini kan dinonton rakyat banyak gitu loh. Maka dari itu kami minta kepada pihak KPI atau stasiun TV yang telah menyiarkan ini, tolong seperti hal ini tolong disortir lagi lah, jangan ditayangkan walaupun live itu. Minimal dibintek atau diberikan pembimbingan apa sebelum dia tayang di TV si artisnya ini gitu. Pasal 57 huruf A junto pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang negara, kemudian ideologi negara di sana dan lagu kebangsaan. Ancaman hukumannya ini 5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah. Kami LSM KPK ini masalah minta maafnya Zaskia kami terima. Secara muslim saya menerima, secara agama kami menerima permintaan maaf Zaskia. Tapi proses hukum akan tetap berjalan gitu. Kami mempercayakan kepada pihak kepolisian yang kami banggakan agar ini memproses secara adil seadil-adilnya. Kasus ini membuat mantan tunangan Zaskia, Vicky Prasetyo, merasa prihatin. Ia tak menyangka permasalahan Zaskia sampai ke ranah hukum. Ia berharap kejadian ini akan menjadi pelajaran berharga buat Zaskia ketika mengisi acara yang membutuhkan improvisasi. Prihatin lah, yang pasti aku kenal dia sosok orang yang sebenarnya sih nggak sampai aku punya keleluasaan berpikir lah untuk bisa melakukan sampai seperti ini. Aku nggak tahu motivasinya apa, karena saat bermain sketsa kan ya spontanitas, improvisasi itu kan memang dibutuhkan. Hal ini sih bisa terjadi sama siapa aja sebenarnya, tapi mungkin dengan pelajaran ini ya semoga dia bisa lebih evaluasi diri aja bahwa nggak semua bisa dibercandain. Ya kadang-kadang kita terjebak sih sama situasi apapun gitu kan. Tapi minimal ya harus bisa meng-create diri kita sendiri aja supaya jangan terlalu ikut arus. Ada beberapa hal yang memang ini aturan live itu kan nggak boleh yang terlalu rasis. Ya keagamaan dan kenegaraan ini kan bagian dua sakral yang memang tidak boleh disentuh. Aku kenal banget Kia ya, bukan hanya pintas kayak orang-orang. Ya aku pernah jadi ya pasangan hidup yang 24 jam tuh tahu gitu loh, dari pagi sampai paginya di bagaimana gitu. Secara pribadi aku prihatin sekali memang dengan kondisi seperti ini. Tapi kita itu kan public figure, dituntut rasa pertanggungjawaban atas sikap yang udah kita lakukan. Ya namanya manusia pasti ada waktunya salah dan lupa. Jadi kalau memang ada artis atau seseorang yang melakukan suatu kesalahan, itu manusiawi gitu. Tinggal bagaimana menyikapinya aja gitu. Tapi kalau untuk masalah bercandaan, saya rasa sudah jadi di Indonesia tuh sering banget yang namanya bercandaan itu tidak memikirkan pihak lain atau tidak memikirkan banyak hal gitu. Jadi suka asal, jadi akhirnya kebablasan kalau bercanda. Segala sesuatu kan ada prosesnya, ada peraturannya. Jadi ya kita ikuti aja sih, harusnya memang gimana hukum yang berlaku di negara kita, dan saya yakin hukum kita bisa memberikan suatu keadilan yang seadil-adilnya, mudah-mudahan ya. Kita harap sih bisa seperti itu.